Hai investor, kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita mengenai emiten BUMN karya yaitu Wika. Emiten BUMN karya ini sebenarnya secara bisnis belum bagus ya, tapi dari tahun ke tahun emiten ini biasanya harganya turun tuh di September Oktober dan biasanya akan terus naik sampai dengan Januari. Jadi garis vertikal ini adalah bulan September dan panah ke atas ini adalah kenaikan sampai dengan awal tahun. Jadi dia akan terus naik ya sampai ke awal tahun. Wika ini adalah salah satu perusahaan engineering, procurement, dan construction atau EPC miliknya pemerintah atau BUMN yang 65% sahamnya itu dimiliki oleh pemerintah dan 34% sahamnya dimiliki oleh publik. Dari porsi 34% saham ini, 8%-nya dimiliki oleh asing. Wika ini IPO di tahun 2007 dan sekarang market cap-nya sudah mencapai 9,8 triliun. Wika ini adalah induk usaha, jadi di bawahnya itu ada Wika Gedung atau WG yang udah IPO di tahun 2017, kemudian ada Wika Serang Panimbangan yang merupakan konsesi tol, kemudian ada Wika Beton yang fokus di Precast Ready Mix, kemudian ada Wika Realty yang fokus di pengembangan properti yang direncanakan akan IPO di 2023, kemudian ada Wika Rekayasa Konstruksi yang juga rencananya akan IPO di 2024, dan ada Wika Industri dan Konstruksi yang fokus di baja dan rencananya akan IPO di 2022, serta yang terakhir ada Bitumen yang fokus di aspal, dan yang ini sih udah IPO ya di tahun 2014. Timeline rencana IPO itu seperti yang tadi disebutin dan rencana capaian dananya. Kalau untuk Wika Industri Konstruksi itu rencana capaian dana dari IPO-nya 1T, Wika Realty rencana capaian dananya 2T, dan Wika Rekayasa Konstruksi rencana capaian dananya adalah 1 triliun. Pilar bisnis Wika ini beragam ya. Ada di pilar investasi ini ada energi pembangkit listrik, termasuk ada build operate transfer atau BOT. Jadi BOT ini artinya membangun di atas tanah pihak lain, kemudian mengoperasikan dan setelah kurun waktu tertentu menyerahkan kembali kepada pemilik. Kemudian ada juga build operate and own, atau kalau yang ini setelah di akhir konsesi itu maka tanah itu akan menjadi milik si konsesi tersebut. Salah satu yang dikerjakan itu adalah pembangkit listrik ya, yaitu di Sulawesi Selatan dengan besarnya 1 kali 100 megawatt dengan nilai 652 miliar. Kemudian di pilar investasi ini juga ada infra dan air. Infra itu seperti jalan tol ya. Ini Wika ini membangun jalan tol Serang Panimbangan, yaitu dengan total panjangnya itu ada 2.300 km yang dibagi menjadi 3 seksi ya. Jadi nanti si Wika tuh ngerjain seksi 1 dan seksi 2. Nah, total yang udah dikerjain Wika itu 631 km. Nah, untuk pembiayaan ini, Wika Serang Panimbangan atau WSP ini mengajukan kredit ya, sindikasi itu sebesar 6 triliun. Jadi kalau dilihat ini merupakan kredit sindikasi, artinya itu dari beberapa bank ya yang bergabung menjadi satu kesatuan untuk memberikan kredit. Nah, tujuannya adalah untuk pembangunan jalan tol Serang Panimbangan dan juga untuk persiapan operasional ya jalan tol Serang Panimbangan. Total pinjaman yang diajukan itu 6 triliun, sementara equity dari si Wika ini kan 16 triliun ya. Jadi ini merupakan suatu transaksi yang signifikan ya, karena besarnya adalah 36% dari ekuitas perusahaan. Di pilar investasi ini, Wika juga baru aja menyelenggarakan rapat umum pemegang saham ya di bulan September 2021. Ini terkait dengan rencana penyelenggaraan investasi Bandara Internasional Hang Nadiem Batam dengan masa pengelolaannya 25 tahun dan udah ngedapetin penunjukan dari BP Batam. Jadi Wika tuh nantinya akan manage infrastruktur bandara dan penunjangnya. Jadi ini merupakan suatu konsorsium ya antara Angkasa Pura I, IIAC, dan si Wika ini. Manfaatnya apa buat Wika? Jadi manfaatnya buat Wika ini nantinya akan memperoleh omset kontrak konstruksi atas right to match. Jadi right to match itu gini, kalau mau mulai pekerjaan kan biasanya dilakukan tender tuh. Dari tender nanti kan diperoleh harga termurah. Nah, harga termurah ini nanti akan ditawarkan ke Wika. Kalau Wika mau, Wika akan ambil. Tapi kalau Wika nggak mau, ya udah berarti nanti peserta tender yang menawarkan termurah itu yang akan mengerjakan. Jadi Wika ini akan ngedapetin privilege. Kemudian manfaat kedua adalah recurring income atau pendapatan berulang selama masa kerjasama.
Dari feasibility study-nya itu estimasinya adalah sebesar 158 miliar per tahun selama masa operasi 25 tahun. Kemudian manfaat yang ketiga buat Wika ini adalah potensi recycling atau melepas investasi di atas PBV. Dan yang terakhir adalah transfer knowledge dari bisnis aviasi atau penerbangan. Karena kan tadi kita tahu ya salah satu peserta konsorsiumnya itu adalah Angkasa Pura, which is Angkasa Pura itu udah manage banyak banget bandara. Jadi Wika ini bisa belajar mengenai bisnis infrastruktur khususnya penerbangan dari proyek investasi ini. Pilar berikutnya adalah realty dan properti. Ini adalah bisnis development properti, jadi seperti developer gitu, dan termasuk juga di dalamnya ada property management atau pengelolaan. Ini mencakup ada landed, high-res, dan office serta industri. Nah, Wika Realty inilah yang saat ini sedang banyak disuntik dana oleh Wika sebagai induknya. Di bulan Agustus kemarin, Wika juga melakukan tambahan modal sebesar 775 miliar ke Wika Realty. Jadi suntikan modal ini berkaitan dengan rencana holding hotel yang dilakukan oleh Wika Realty yang nantinya diharapkan bisa menambahkan recurring income atau pendapatan berulang dari bisnis perhotelan. Jadi recurring income ini nantinya diharapkan bisa memperkuat Wika Realty, jadi nggak cuma bergantung ke penjualan properti aja. Terkait dengan hotel ini juga Wika di bulan Juni 2021 kemarin juga baru aja mengambil alih saham milik PT Patra Jasa di Hotel Indonesia sebesar 49% dengan skema jual beli. Kemudian pilar bisnis berikutnya adalah konstruksi sipil dan bangunan gedung. Jadi proyeknya itu ada Terminal Kijing. Terminal Kijing ini ada di Kalimantan Barat dan nilainya sekitar 2,7 triliun. Dan Wika ini sudah membangun 34 pelabuhan dan dermaga. Kemudian ada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan 4 stasiun ya, itu nilainya 15,54 triliun. Proyek ini juga ke depannya ada potensi income yaitu dari strata atau penjualan dan recurring atau pendapatan berulang dari TOD. TOD itu adalah Transit Oriented Development, yaitu pengembangan di kawasan moda transportasi. Kayak yang sekarang kan banyak tuh, jadi ada apartemen di stasiun, nah itu namanya TOD. Kemudian bangunan bendungan Kuil di Sulawesi Utara. Jadi ini Wika ini udah membangun sekitar 40 bendungan ya. Dan pada Januari 2021 kemarin, Wika ini juga ada patungan ya dengan Jakon dan Tirta Gemah Ripah untuk proyek Bendungan Jatiluhur, di mana Wika ini akan memegang sahamnya sebesar kurang lebih sekitar 30%. Dan Wika ini juga ada bangun Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan yang besarnya 2,4 triliun. Jadi bangunan yang dibangun Wika ini nggak cuma tol ya, tapi ada bendungan, kereta cepat, bandara, gedung, pokoknya macam-macam deh. Kemudian pilar berikutnya adalah EPC dan pembangkit listrik. Jadi EPC ini adalah Engineering, Procurement, dan Construction. Artinya mencakup mulai dari desain, tender, dan pembangunan. EPC ini banyaknya di oil and gas, petrochemical, power plant, kemudian mining. Kemudian di operation dan maintenance juga mencakup power plant dan industri. Dan pilar yang terakhir itu adalah ya, industri. Di industri ini ada Wika Beton dengan kode saham WTON yang memproduksi beton cetak, kemudian ada Wika Industri di fabrikasi baja, dan ada Bitumen di aspal. Wika ini juga per bulan Juli 2021 kemarin itu melakukan penyertaan modal di Wika Industri sebesar 162 miliar atau sebesar karena dia memegang sahamnya sekitar 98%. Nah, sekarang mari kita lihat dari sisi finansialnya ya. Sampai bulan Juli 2021 ini, Wika membukukan kontrak sebesar 78 triliun dengan forecast sampai dengan akhir tahun itu 115 triliun atau naik sebesar 17% dibandingkan tahun 2020. Nilai ini adalah nilai gabungan kontrak berjalan dan kontrak baru. Nah, kalau untuk kontrak barunya sendiri nih yang udah dicapai itu besarnya adalah 11,9 triliun dan forecast sampai dengan akhir tahun adalah besarnya 40 triliun. Kontribusi kontrak terbesar itu masih diperoleh dari pilar bisnis, konstruksi sipil, dan bangunan gedung. Yang tadi kita lihat ya ada tol, kemudian jalur kereta cepat, bendungan, bandara, dan lain-lain. Nah, tapi ke depannya Wika ini juga akan memperbesar porsi pendapatan dari mining, energi, industrial plant, oil, dan gas.
Kemudian dari sisi pendapatan yang diperoleh sampai dengan Q2 2021 itu turun 8% dibandingkan tahun lalu. Dengan pendapatan tahun ini itu besarnya hanya 6,7 triliun. Tapi anehnya forecast untuk total pendapatan yang akan diperoleh di tahun ini itu adalah 26 triliun atau akan melonjak 350% dibandingkan tahun lalu. Gimana mungkin? Hal ini terjadi karena perseroan itu berencana melepas salah satu penyertaannya di Pelabuhan Sumatera Utara, jadi akan melakukan divestasi. Laba kotornya sampai dengan kuartal 2 2021 ini adalah 547 miliar atau turun 18% dibanding tahun lalu. Kemudian untuk laba bersihnya 136 miliar atau turun 58% dibandingkan dengan tahun lalu. Dengan besarnya margin laba kotor itu 8% dan laba bersihnya adalah 2%. Marginnya tipis banget ya dan relatif lebih rendah kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Nah, kalau dilihat dari per pilar bisnisnya, margin kotor yang diperoleh dari pilar bisnis industri itu adalah 6,9%, dari pilar bisnis infrastruktur margin kotornya adalah 9,3%, kemudian margin kotor dari energi dan industrial itu adalah 7,17%, dan dari properti ini yang jadi masalah itu ternyata margin kotornya adalah masih minus, yaitu minus 9%. Nah, jadi kenapa margin secara gabungannya itu turun, itu adalah karena sektor realty dan properti inilah yang masih minus. Padahal sebenarnya kalau dari core bisnisnya sendiri, yaitu di infrastruktur dan gedung, itu marginnya masih positif, yaitu plus 9,3%. Rasio lancarnya sudah membaik kalau dibandingkan tahun lalu ya. Tahun lalu kan 104%. Tahun ini besarnya 126%. Wika ini debt to equity rasionya, yaitu hutang dibandingkan modal, itu besarnya adalah 2,7. Yang bagus sebenarnya 2 sih. Tapi kalau dibanding dengan emiten sejenis lainnya, Wika dan anak usahanya ini, baik Wika Gedung maupun Wika Beton, itu termasuk cukup bagus ya, bahkan termasuk yang paling rendah nih. Kemudian, karena kita tahu ya BUMN karya lainnya itu biasanya rasio hutangnya kan agak tinggi ya. Total asetnya Wika ini adalah 62 triliun dengan komposisi hutangnya 45 triliun dan modalnya 16,7 triliun. Wika ini juga di bulan Januari 2021 baru aja melakukan pelunasan global bond yang diterbitkan di 2018. Jadi kalau kita lihat nih di laporan keuangannya, itu di tahun lalu itu kan ada pinjaman liabilitas jangka menengah sebesar 5,6 triliun nih. Tahun ini udah jadi 0. Tapi di sisi lain, pada liabilitas jangka panjangnya itu terdapat penambahan pinjaman jangka panjang, obligasi, dan sukuk. Jadi di tahun lalu kan totalnya 3,36 triliun. Nah, di tahun ini tuh besarnya 8,76 triliun atau naik sebesar 5,4 triliun. Dilihat dari sini sih kayaknya Wika ini melakukan pelunasan selain dari kas, itu juga dengan menambah pinjaman jangka panjang. Nah, dari sisi bisnisnya, tantangan yang dihadapi Wika ini adalah karena project owner itu menekan capital expenditures atau CapEx-nya, sehingga capaian kontrak barunya tuh nggak bisa besar ya. Nah, Wika ini kan BUMN ya, otomatis kan yang jadi project owner-nya paling besarnya adalah dari pemerintah. Berarti kita bisa lihat dari APBN nih. Di APBN 2021 itu besarnya APBN untuk infrastruktur itu adalah 417 triliun. Sementara di RAPBN 2022 itu menurun menjadi 384 triliun. Dan kalau dilihat per masing-masing itu pembangunan jalan itu tahun 2021 965 km, sementara tahun 2022 hanya 205 km. Kemudian untuk jembatan tahun lalu tahun 2021 itu 26,9 km, kemudian di tahun 2022 hanya sekitar 8 km. Kemudian untuk bandara tahun 2021 ada 10 unit, tahun 2022 hanya 6 unit bandara. Kemudian untuk rumah susun dan rumah khusus tahun 2021 ada 10.700, sementara di tahun 2022 pembangunan rumah khusus hanya 2.250 dan pembangunan rumah susun itu 3.500. Jadi totalnya sebesar 5.700 ya. Jadi overall menurun ya. Yang naik itu hanya di pembangunan jalur kereta api. Jadi pembangunan jalur kereta api di 2021 itu ada 446 km, sementara di 2022 itu 6.624. Jadi melonjak tinggi ya. Kemudian dari harga sahamnya per 16 September 2021, Wika di harga 1.100 ini market cap-nya ada 9,8 triliun. Diperdagangkan di PBV 0,72 dengan rata-rata PBV 3 tahun itu besarnya adalah 1, jadi relatif lebih murah.
So, conclusion-nya sebenarnya kalau dari sisi corporate, Wika ini bagus, banyak pengembangan bisnis dan antar bisnis bisa saling subsidi. Dan untuk lini bisnis infrastruktur dan gedung juga besarnya margin tetap terjaga ya, rasio utangnya juga relatif kecil kalau dibanding emiten sejenis. Tapi sayangnya nih dari environment bisnis belum mendukung karena kondisi pandemik, capaian proyek barunya nggak gitu besar. Apalagi pemerintah juga masih mengurangi anggaran infrastruktur karena masih fokus di penanganan COVID ya. Kemudian kalau dari sisi harga sahamnya relatif murah ya, karena tadi PBV-nya 0,72 dan secara year to date ini udah terdiskon ya harga saham Wika ini terdiskon 45%. Namun bila dilihat dari siklus tahunan yang biasa terjadi, Wika ini biasanya akan mencapai harga terendahnya di September Oktober dan setelah itu akan relatif naik terus sampai dengan awal tahun. So, worth it untuk disimpan buat persiapan tahun baru. Semoga aja siklus ini kembali terjadi di tahun ini ya. By the way, di channel investasi saham ini, video yang kita upload itu kita masukkan dalam playlist yang sesuai dengan kategorinya ya. Misalnya nih, video tentang saham perbankan, itu kita masukkan di playlist saham perbankan. Jadi, biar lebih mudah nih kalau mau buka-buka referensi lagi. Oke deh, thank you for watching. See ya!